Kita bisa plan view. Ya. Oke, sekarang kita define functions response spectrum. Nah, teman-teman bisa yang mungkin yang kemarin udah sempat ikut juga, itu bisa dicek ada notes dari RSA Puskim. Nah, itu dimasukin aja nanti SS sama S1 atau bisa dilihat di Excel. Excel itu juga expert udah input dulu sebelumnya di sheet bagian seismic study. Nah, itu nanti ada kelihatan SS dan S1 bisa kelihatan di situ. Teman kreatif people. Nah, yang kita lakuin sekarang, kita define respon spektrumnya. Nah, kita pilihnya dari ASC 716 ya, teman-teman. Jadi kita akan dari ASC 716, kemudian kita add new function. Kita add new function. Nah, yang kita bikin aja namanya di sini Hotel X. Ya, proyek kita untuk pelajari hari ini. Kemudian SS-nya berapa? Itu kita bisa cek ya. Kemarin udah expert masukin juga nilai SS-nya. Di copy paste aja kalau misalkan yang sambil buka Excel itu 0,8307, kemudian S1-nya itu 0,4. Jadi SS S1 singkatnya itu percepatan batuan dasar kita, teman-teman. 0,2 second artinya itu periode pendek dan 1 second artinya periode 1 detik kayak gitu. Jadi parameter percepatan kita tuh ada periode pendek dan periode 1 detik kayak gitu. Nah, ini jadi batuan dasar, teman-teman. Jadi di batuan dasar belum di site spesifiknya. Jadi belum di kelas situs tanah kita percepatan berapa belum itu. Jadi ini dari batuan dasarnya dulu gitu. Kemudian site kelasnya kita sebetulnya tanah lunak ya. Tanah kita tanah lunak di Jakarta ini, tapi kita karena mau input nilai faktor amplifikasinya atau dibilang sat koefisiennya FA dan FV periode pendek dan periode 1 detik. Nah, itu nggak bisa dirubah yang FA-nya, teman-teman creative people. Jadi kita bisa rubah ke F. Kita rubah ke F dulu, nanti kita masukin, itu bisa dicek ya, FA 1.2355, kemudian FV-nya 2.4. Kita bisa input, teman-teman creative people. Oke? Kita udah input FA dan FV. Nah, di sini nanti akan dihitungkan langsung percepatan spektral desainnya untuk periode pendek dan 1 detik. Itu SDS dan SD1. Jadi patokannya selalu kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini untuk mempermudah ingatnya juga. Jadi nggak sekedar input aja, tapi expert coba jelasin singkatnya itu apa gitu. Nanti mungkin yang udah di kuliah dipelajarin atau di SNI-nya bisa dibaca juga ya. Kayak gitu. Jadi FA-nya 1.2355, FV-nya segini. Ini juga sebenarnya bisa dihitung manual. Kalau kita pakai baca SNI-nya itu pakai nanti bisa diinterpolasi sesuai sat class-nya. Nah, terus di sini SD1-nya bisa dicek ya, antara di Excel dan atau di Puskim dan dengan di sini itu 0,6842 si SDS dan SD1-nya di 0,64. Oke. Kemudian damping ratio ini 5% ya. Ini sesuai SNI. Damping ratio-nya segitu. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Oke, habis itu kita akan hapus saja yang Univ Response Spectrum ini, yang bawaan di tab kita hapus saja. Jadi kita akan pakai yang ini nanti. Nah, setelah itu baru kita define load case-nya. Kita langsung define load case-nya, teman-teman. Kita define load case-nya. Define load cases. Nah, di sini ya kita akan add new case. Kita bikin aja namanya RS atau response spectrum. Nah, di tipenya karena dia bukan statik ya, dia kan dinamik. Jadi kita akan inputnya respon spektrum kayak gitu. Kemudian baru nanti kita apply si U1 dan U2. Jadi arah X dan arah Y-nya kita apply kayak gitu, teman-teman. Kita akan apply di kedua arahnya dalam satu load case ini kayak gitu. Dan functionnya yang tadi yang Hotel X, jangan sampai default uniform, jangan sampai salah. Kita akan pakai yang X, Hotel X, sorry. Nah, kemudian scale factor faktor skala tuh di awal kita masukin apa? Kita akan nilainya dari gravity dikali IE
atau importance factor, faktor keutamaan gempa per R. R dari sistem struktur kita apa? Faktor modifikasi responsnya berapa? Misalkan kita ini si SMF atau rangka pemikul momen khusus R-nya 8 gitu ya. Nah, kita masukinnya 8. Jadi gravitinya berapa? 9,81 ya, atau ini dia skalanya satuannya dikali 1000 ya. Jadi 9806,65 kali faktor keutamaan gempa kita 1 dibagi R-nya 8. Nah, itu kita langsung input aja nih teman-teman. Kita langsung input aja dikali 1 dibagi 8. Kayak gitu ya. Baru kita oke. Nah, kita sekarang add yang ke arah ortogonalnya, arah Y-nya gitu dari kita. Nah, kita buatnya di sini, kita buat di sini U2 karena beda arah. Jadi ini jangan sampai salah teman-teman. Ini jangan sampai salah, jangan sampai U1 U1 atau U2 U2. Jadi karena kita kan gempanya bolak-balik gitu dan di dua arah. Jadi kalau teman-teman pernah pelajarin sebelumnya, gempa itu arah utama dan nantinya ada 30% arah ortogonal. Jadi dia lagi di arah bidang sini, di goncangnya, itu kita perhitungkan 30%-nya untuk yang kita perhitungkan juga 30% di arah ortogonal. Jadi 100% arah yang arah bidang kita, bidang mukanya. Nah, kemudian arah ortogonalnya, arah keluar bidang gambarnya itu ada 30%. Jadi ini jangan sampai salah gitu teman-teman. Nah, ini U2 ya, jadi yang arah ortogonalnya, fungsinya yang tadi Hotel X tadi, nah kemudian scale factor-nya sama ini. Jadi ini scale factor awal sebelum kita akan analisis gempanya gitu. Nah, karena nantinya kan kita akan setelah ini kita akan masukin property modifier-nya gitu. Jadi teman-teman bisa kebayang dulu kayak gitu. Kira-kira apa yang akan kita lakuin untuk assign beban gempanya. Jadi ini udah ya. Kemudian modal load case-nya tadi udah modal, kemudian dikombinasi CQC. Nah, kemudian directionalnya kita akan pakai CQC juga yang ini. Jadi ini fitur dari programnya, dia sudah yang memperhitungkan tadi 100% arah utamanya dan 30% ortogonal. Nah, seandainya dia di arah Y-nya yang 100%, nah berarti arah X-nya 30%-nya diperhitungkan kayak gitu teman-teman creative people. Jadi kita pakai CQC3, kemudian diaphragm eccentricity. Nah, jadi kita dari SMI 1726 itu ada kita bisa lihat tentang pasal torsi tak terduga. Jadi kita bisa amplifikasi dulu. Maksudnya kita kasih eksentrisitasnya 5% di diafragma kita gitu. Sebelum kita nanti analisis selanjutnya di ketiga beraturan dan sampai di analisis seismik kita nanti kayak gitu. Jadi kita masukin 5% diaphragm eccentricity. Kita modify. Oke, kita modify. Masukin 0,05. Oke. 0,05, kemudian kita klik OK. 5% ya, jadi kita masukinnya. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, di sini teman-teman, jadi kita akan bedain di mana kondisi untuk yang service dan ultimate. Jadi kondisi kita bangunannya ada service, ultimate. Nah, jadi perhitungan service itu kita akan strukturnya itu untuk kita dapetin dulu kondisi service waktu dia dibebani secara gravitinya. Nah, nanti kita akan gunain itu untuk dapat periodnya. Jadi dari kekakuan struktur waktu kondisi service kita bisa dapat period nanti. Nah, jadi kita untuk dapat period dan kita tentuin nanti periodnya apakah period ITAPS atau period dari SNI yang kita bisa pakai. Jadi itu untuk kita ngecek untuk dapat period. Nah, misalkan nanti batasan periodnya T CUTA untuk yang SNI gitu kan. Kemudian dari ITAPS dari analisis dinamisnya itu T-nya lebih kecil dari CUTA. Nah, berarti kita akan gunakan T dari ITAPS gitu. Nanti setelah ini akan kita lakukan. Jadi ini kondisi service dulu, kemudian kita
bisa dapat nanti setelah dapat period, otomatis dapat apa? Kita ketemu CS. Di minggu pertama udah sempat expert kasih tahu ya tentang CS. Nanti dari coefficient seismic bisa dapat base year. Kita bisa dapat base year. Kayak gitu teman-teman creative people. Nah, untuk di ultimate, nanti kita akan dapat periodnya juga. Kita akan dapat periodnya. Nah, setelah dapat periodnya, nanti kita bisa hitung untuk defleksi. Jadi kita bisa analisis drift. Drift atau simpangan ya, nah, kita bilangnya. Nah, nanti ada CS-nya juga, itu CS-nya drift itu boleh tidak memperhitungkan nilai coefficient seismic minimum. CS minimum kita nggak perhitungkan di analisis drift. Dan ultimate ini pun nanti untuk kita desain struktur. Gitu. Jadi dan nanti untuk dia defleksi. Jadi kita bisa kontrol defleksinya sama kayak analisis drift. Jadi ini tujuan kita nanti ada yang service dan ada yang ultimate. Kayak gitu teman-teman. Jadi model kita ini adalah model service dulu ya. Jadi kita modelnya service. Oke. Kita nggak masukin apa namanya? Property modifier yang 0,35 itu yang kayak kita baca di SNI. Kita nggak masukin itu. Kemudian, jadi kita save dulu ya teman-teman. Kita bisa save dulu. Namanya kita bikin aja service. Namanya kita bikin aja service. Service. Oke. Kita bisa bikin namanya service ya. Oke, kita save. Nah, itu udah bisa kita lihat nih kondisi service. Kemudian setelah itu kita baru running. Kita akan running. Tapi sebelumnya kita mau cek model dulu ya sebelum kita running. Kita analyze, cek model. Oke, ini kita bikinnya 225 ya. Kemudian kita select all. Kita select all aja. Nah, udah dicek ya. Model has been checked, no warning message were generated. Oke. Jadi udah dicek semua. Baru kita mulai running, teman-teman. Sorry, sebelum itu di assign lagi ya diafragmanya. Jadi kita jangan sampai kelupaan. Mungkin minggu kemarin kita emang udah assign, tapi kita bisa select semuanya. Nah, takutnya teman-teman kreatif IPA juga ada yang lupa, mungkin kita select all aja, kemudian kita assign shell diaphragm. Nah, ini pilih D1, kita modify dulu, kita cek. Nah, dia udah semi rigid ya. Dia semi rigid diafragmanya, kemudian kita klik OK. Oke, dia D1 ya, kita apply. Nah, dia udah muncul ya. Ininya assign diafragmanya. Kemudian kita ke undeformed shape lagi. Kemudian kita select all lagi dan assign. Kemudian di shell, assign shell. Nah, di sini di floor auto mesh option. Kita akan meshingnya otomatis aja teman-teman. Untuk si struktur kita. Kita bikin default. Jadi defaultnya aja. Ini di uncheck ya, jangan di checklist. Kita apply. Oke. Ini karena floor-nya nggak kelihatan, jadi tanda auto mesh flag-nya nggak muncul ya. Nggak apa-apa. Kita kemudian di undeformed shape. Kemudian kita save lagi, Ctrl S. Ctrl+S, save, baru kita running. Oke, kita udah bisa lihat ya teman-teman. Ini displacement dia deform shape-nya. Nah, kita bisa buka Excel-nya. Buka Excel. Oke. Nah, kita Excel-nya dibuka, kemudian kita langsung ke analisis seismik dulu, teman-teman. Oke.
Jadi ini nilai SDS kita. Nah, kemudian ada kategori risiko. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek di SNI-nya untuk menentukan KDS-nya. Jadi kategori desain seismiknya kita dapatnya D ya, teman-teman KT people. Nah, baru berarti KDS kita adalah KDSD, proyek kita, kategori desain seismiknya. Kemudian sistem penahan gaya lateral udah dipilih ya kemarin, special moment frame, struktur beton bertulang pemikul momen khusus, itu nilai parameternya segini ya, R, omega 0, CD, oke? Nah, baru sekarang kita mau cari gaya geser dasar seismik. Nah, ini secara statik dulu, teman-teman. Jadi, tapi kita mau cari secara statik dulu, baru nanti dari hasil period kita berapa, gitu ya. Jadi, yang kita buka sekarang ke ITAPS lagi. Nah, kita ke CTRLT atau display show table. Di sini di structure output, di other definition, mesh data, other definition mesh data, mesh summary by story. Mesh summary by story. Oke? Nah, kita copy aja teman-teman yang dari si roof-nya ya, teman-teman. Sampai di level 2. Nah, yang biasa jangan kita input, karena kita mau di masa yang dia memberikan beratnya ke struktur gitu. Begini ya. Di level 2, nah kita copy dari roof ke level 2, kemudian kita buka nih Excel-nya. Nah, kita paste aja di sini. Oke? Nah, nanti munculnya ininya, total berat strukturnya di arah X maupun Y sama ya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian setelah itu kita mau cek model participating mesh ratio. Nah, kita pengen lihat period service kita berapa, teman-teman creative people. Jadi kita bisa cek di situ, balik ke ITAPS lagi. Kita ke ITAPS, kemudian ini done aja, baru kita show table aja lagi. Nah, kita bisa lihat di structure output, model information, model participating mesh ratio. Nah, kita bisa cek ini. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk si partisipasi massa kita. Nah, kita bisa select all aja nih, di klik yang ujung sini. Kita select semuanya di sini. Kemudian kita Ctrl C atau kita copy ke Excel ya. Kita dari sini ya, kita paste di sini. Nah, nanti dia udah mulai kelihatan ya di sini, teman-teman creative people. Nah, kemudian kita udah bisa tahu nih period dua mode kita bisa cek di tabs-nya ya. Kita close aja. Kita sekarang cek tabs-nya. Kemudian show di form shape di sini. Kita 3D view dulu, Kita 3D view, kemudian kita show di form shape. Nah, kita bikinnya mode. Jadi analisis dinamik ya, modalnya, kemudian kita klik mode number 1. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia dominannya ke arah Y. Jadi dia dominan berdeformnya di arah Y, teman-teman. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Di Excel lagi. Nah, nih, di sini. Nilai translasinya besar di Y-nya gitu untuk di periode 1.49 ini. Jadi mode 1 di besar translasinya di Y-nya. Kayak gitu, teman-teman creative people ya. Bisa dicek di sini. Nah, kemudian kita cek lagi, balik lagi ke ITAPS-nya. Kita lihat ke mode 2-nya. Kita ke mode number, mode 2 ya. Kita apply. Nah, ini expert bisa belokin lagi ya. Nah, ini kita bisa lihat dari grid strukturnya. Dia dominan bergeser ke X, jadi arah X-nya. Jadi kalau ini bisa dilihat pelan-pelan ya di etaps masing-masing. Jadi di arah 1 ya tadi ini dia ke Y, dominannya ke arah Y-nya. Kemudian untuk mode 2 kita bisa lihat lagi. Nah, itu arah X-nya. Jadi di sini ini ada kayak gitu ya. Ada deformasinya. Teman-teman. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, kemudian mode 3-nya kita lihat. Nah, dia puntir. Dia muter strukturnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih 3 mode pertama kita, 1 translasi arah Y,
arah Y, kemudian satu translasi mode 2 itu translasi arah X, dan mode 3-nya itu rotasi. Itu teman-teman creative people. Nah, di situ kita bisa lihat berarti pemodelan kita, geometri yang kita udah assign itu udah cukup baik. Karena umumnya, bukan umumnya, seharusnya analisis yang baik itu adalah dua mode pertama adalah translasi dan mode ketiganya adalah rotasi. Gitu. Jadi the first two mode itu translasi, baru mode ketiga rotation. Jadi dia putir, dia ada torsi gitu, teman-teman creative people. Jadi kira-kira gitu untuk kita ngecek bangunan kita, teman-teman. Jadi kalau seandainya misalkan di mode 2 nih, ini masih mode 2 udah puntir. Nah, itu teman-teman bisa ngecek lagi, dicek lagi strukturnya, pemodelan geometri segala macam, itu dicek lagi, mungkin bisa dari balok perimeternya diperbesar, jadi mode 2-nya nggak kena torsi dulu gitu. Jadi kita bisa dapat struktur yang cukup aman. Jadi dua mode pertama dia translasi dulu kayak gitu, teman-teman creative people. Jadi dua mode pertama translasi, baru ini mode ketiganya dia ada rotasinya, torsinya kayak gitu. Oke, jadi kita balik ke Excel lagi ya. Kita ke Excel. Nah, kita sekarang turun ke bawah. Ini kita bisa di-minimize aja nih modal participating mass ratio kondisi service ya. Kondisi service kita bisa matiin aja. Kemudian kita baru lihat di sini nih teman-teman. Tadi udah dapat parameter SDS, SD1, kemudian kita bisa hitung TS-nya sampai nanti di T0, kemudian dapat CTX HN ini dari SNI semua ya, caranya gitu. Dan HN ini tinggi bangunan kita. Nah, kita langsung lihat ke sini aja teman-teman. Periode pendekatan kita 1.1577. Nah, jadi ini TA itu periode pendekatan. Sorry. Periode pendekatan. Jadi gitu. Jadi ini bisa kita bilang batas bawahnya. Batas bawahnya. Jadi kalau misalkan di sini TA, di sini CUTA kan. Nah, kalau struktur kita katakan struktur kita ada di sini, berarti kita harus pakainya si TA. Kalau kita strukturnya ada di sini, berarti kita bisa pakai periode ITEPS kita di situ. Ini T ITEPS. Gitu ya. Nah, kalau T ITEPS-nya di sini, nah kita harus pakai yang CUTA. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kira-kira kayak gitu bisa didalamin lagi cara pengertiannya ya. Jadi, udah dapat periode pendekatan, kita nanti dapat CU nih dari SNI, kemudian kita bisa hitung periode kita, T CUTA. Nah, itu 1.62 ini ya. 1.6208, kita bisa cek. Itu dikali 1,4 ya. Nah, itu 1.6208. Kemudian kita udah dapat nih periode CUTA-nya. Kita ilustrasi dulu ya. Ini CUTA di sini. T sama dengan CUTA. Kayak gitu. Nah, ini 1.62. Nah, sekarang kita bisa lihat yang T1. T1 ambil dari mana? Ini tadi ya, yang mode 1 ya. Jadi mode dominan kita di mode 1 yang paling pertama. Gitu ya. Nah, itu 1.459. Nah, berarti kan lebih kecil ya. Lebih kecil dari. Nah, ini TI-TAPS kita lebih kecil dari CUTA. Nah, sekarang kita cek apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari si TA-nya. Nah, kita bisa lihat aja teman-teman di sini. TA-nya 1,157. Nah, berarti TA-nya ada di sini. 1,157 TA. Yang artinya, berarti periode hasil analisis dinamis kita itu bisa kita pakai untuk mendapatkan base shear. Jadi untuk dapat gaya geser dasar seismiknya, kita bisa pakai periode dari periode ITEPS itu, karena kita memenuhi persyaratan tidak lebih besar dari PCUTA dan tidak lebih kecil dari TA kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman penentuan periode kita untuk mendapatkan base year gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tentu ini T design. Jadi untuk desain kita ya ini ya yang dari ITEPS 1.459. Kemudian nih ada faktor keutamaan R dan CS-nya. Nah, CS-nya ini dihitung berdasarkan SNI 1726, teman-teman. Jadi ini kita lihat ya, CS kita itu artinya kita ada rumus yang gini.
SDS, kan ada CS per R per IE, ya kan? Tapi tidak perlu melebihi nilai CS SD1 per T kali R per IE. Nah, teman-teman mungkin familiar sama rumus ini ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Excel-nya atau misalkan mau coba hitung manual, itu bisa kita lihat kalau struktur kita nilai CS-nya itu pakai rumus yang ini, teman-teman. Itu. Karena bisa dilihat dari mana kalau si struktur kita itu nilai T-nya udah lebih besar dari TS. Artinya dia udah masuk ke ranah yang ini perhitungan CS-nya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba ini bisa masukin rumus ini gitu ya. Gitu. Terus teman-teman bisa kalau misalkan nanti ternyata rumus ini lebih besar dari rumus ini, nah berarti kan artinya kita harus pakai yang ini ya. Gitu. Karena kan di peraturan tidak perlu melebihi nilai CS yang ini gitu. Atau patokan dari sini juga bisa teman-teman. Jadi T kita kalau udah lebih besar dari TS berarti kita udah pakai di sini teman-teman rumusnya. Kita nggak pakai yang ini lagi. Kayak gitu ya. Nah baru setelah itu kita cek yang CS minimum. Kita udah dapat CS kita berapa, kita cek terhadap CS minimumnya yang 0,044 itu SDSIE. Nah, itu dan 0,01 ya. Kayak gitu. Itu CS minimumnya. Nanti kita bisa cek apakah CS kita sudah lebih besar atau lebih kecil dari CS minimum. Seandainya CS-nya lebih kecil dari CS minimum, berarti harus pakai CS minimum untuk perhitungan gaya geser dasar, teman-teman. Nah, baru habis itu kita dapat W-nya tadi udah dapat ya, itu dari ITEPS untuk berat seismiknya. Nah, ini kan kilogram ya, teman-teman. Ini satuan kilo, ini udah expert jadiin kilonewton. Oke. Udah dijadiin kilonewton, kemudian baru kita hitung V-nya. V-nya itu kita pasti ingat semuanya, V sama dengan CS dikali W. Gitu ya. Ini koefisien seismik, ini massa bangunan, berat struktur atau di gitu ya. Nah, kita bisa kaliin aja teman-teman si W-nya dikali CS yang kita pakai, kayak gitu ya. Jadi kita udah bisa lihat nih, karena CS-nya nggak lebih kecil dari CS minimum, berarti kita bisa pakai CS yang udah kita hitung ini, teman-teman creative people. Oke? Nah, baru setelah itu kita udah dapet nih Bezier kita yang untuk desain kita berapa Beziernya. Nah, kita baru sekarang bisa masuk ke kondisi ultimate dari struktur kita yang kita kasih faktor modifikasi inersia itu, teman-teman. Nah, jadi kita bisa buka ITEPS-nya lagi. Ini kita save dulu ya. Oke, kita bisa save, kemudian kita bisa di save as aja, teman-teman, untuk buat yang kondisi ultimate. Ultimate ya. Oke, kita bisa buat kondisi ultimate.